saya Margareta Evina, NIM 2018-06-113. Nama saya Anissa Sarah Faramida, NIM 2018-06-10015. Nama saya Iva Karimah Wulandari, NIM 2018-06-10016. Nama saya Elvin Yuda Permana, NIM 2018-06-117. Nama saya Karina Gilda Safira, NIM 2018-06-10018. Nama saya Simpson Putra Penantian Kristianto, NIM 2018-06-10019. Nama saya Anita Mani Putri, NIM 2018-06-120. Nama saya Nur Alfisaratul Khadibah, NIM 2018-06-10021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konservasi sumber daya laut. Konservasi merupakan upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan suatu wilayah atau sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. Konservasi sumber daya laut sendiri merupakan suatu upaya pencegahan kerusakan dan perbaikan keanekaragaman hayati dan biota laut. Di Indonesia, ada beberapa titik yang dijadikan tempat konservasi. Di antaranya, ada Papua, Nusa Tenggara, Laut Banda, Selat Makassar, Kalimantan Utara, Halmahera, Sumatera Barat, Laut Arafura, Paparan Sunda, Timur Laut Sulawesi, Selatan Jawa, dan juga Selat Malaka. Tiap-tiap wilayah akan ditentukan prioritasnya agar tindakan konservasi yang dilakukan sesuai dengan yang dibutuhkan. Dalam rangka melakukan perlindungan ini, pemerintah telah menetapkan beberapa kawasan konservasi, baik yang berupa taman nasional, taman wisata, suaka marga satwa, cagar alam, maupun kawasan konservasi perairan daerah. Penetapan kawasan konservasi diatur berdasarkan zona utama dalam rangka memenuhi hak masyarakat, khususnya nelayan. Hal ini dilakukan agar usaha penerapan konservasi tidak akan mengganggu akses nelayan dalam melakukan kegiatannya di laut. Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang konservasi sumber daya ikan atau bisa disingkat dengan SDI, bahwa pengelolaan kawasan konservasi perairan berpijak pada dua paradigma baru, yaitu pengelolaan kawasan konservasi perairan diatur dengan sistem zonasi, dan perubahan kewenangan pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan kawasan konservasi yang berada di wilayahnya. Kawasan yang menjadi konservasi laut dibentuk ke dalam Taman Laut Nasional, Taman Wisata Alam Laut, Suaka Marga Satwa, dan Cagar Alam Laut. Hal ini menunjukkan bahwa konservasi dilakukan menyeluruh, bukan hanya flora dan fauna, tetapi juga habitat dan ekosistem lautnya. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Margareta Evina. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai pengelolaan konservasi sumber daya laut. Dalam pasal 1 Permendagri Nomor 30 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan sumber daya di wilayah laut menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya laut adalah unsur hayati maupun unsur non-hayati yang terdapat di wilayah laut dan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Untuk pengelolaan sumber daya di wilayah laut sendiri ada 4 macam. Yang pertama, eksplorasi. Eksplorasi adalah kegiatan atau penyelidikan potensi kekayaan sumber daya laut yang pelaksanaannya didasarkan pada kondisi lingkungannya. Lalu yang kedua ada eksploitasi. Eksploitasi adalah kegiatan atau usaha
pemanfaatan sumber daya laut yang pelaksanaannya harus didasarkan pada daya dukung lingkungannya. Lalu selanjutnya yang ketiga ada kawasan konservasi. Kawasan konservasi adalah bagian tertentu wilayah laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi dan dilestarikan, yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk mewujudkan pengelolaan secara berkelanjutan. Lalu yang terakhir, yang keempat, ada penataan ruang laut berdasarkan pada sumber daya yang ada. Penataan ruang laut sendiri adalah proses penetapan ruang atau kawasan yang didasarkan pada sumber daya yang ada di wilayah laut tersebut. Sedangkan untuk kewenangan pengelolaan sumber daya laut sendiri diatur dalam pasal 2 Permendagri nomor 30 tahun 2010 yang pada ayat 1 menyatakan daerah berwenang mengelola sumber daya di wilayah laut sesuai dengan kewenangannya. Lalu pada ayat 2 menyatakan bahwa kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi. Nah, untuk objek dari pengelolaan konservasi sendiri ada dua. Yang pertama ada spesies dan yang kedua ada habitat atau kawasan. Di sini saya akan menjelaskan poin C, D, dan E. C. Prinsip-prinsip pengelolaan konservasi. 1. Proses ekologis seharusnya dapat dikontrol. 2. Tujuan dan sasaran hendaknya dibuat dari sistem pemahaman ekologi. Yang ketiga, ancaman luar hendaknya dapat diminimalkan dan manfaat dari luar dapat dimaksimalkan. Yang keempat, proses of evolusi hendaknya dapat dipertahankan. Yang kelima, pengelolaan hendaknya bersifat adaptif dan meminimalkan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan. D. Kawasan konservasi perairan ditetapkan berdasarkan kriteria A. Memiliki keterwakilan ekosistem. B. Memiliki kemampuan daya pulih. C. Mempertimbangkan faktor resiko pengulangan. D. Habitat jenis ikan langka, endemik, dan terancam punah. E. Memiliki keanekaragaman hayati perairan yang tinggi. F. Merupakan wilayah pemijahan, pembesaran, dan rumahnya bagi biota perairan. Dan G. Mempunyai kondisi biota dan fisik lingkungan perairan yang masih alami. E. Kategori kawasan konservasi. Menurut pasal 4 Permen KP 17/2008 tentang kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menyatakan kategori kawasan konservasi yaitu sebagai berikut. 1. Kategori kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri dari A. Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil selanjutnya disebut KKP 3K. B. Kawasan konservasi maritim yang selanjutnya disebut KKM. C. Kawasan konservasi perairan yang selanjutnya disebut KKP dan yang D. Sempadan pantai. 2. KKP dan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dan D diatur dengan peraturan menteri tersendiri. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Jadi sebagaimana telah disinggung rekan-rekan saya di awal tentang bagaimana pengelolaan sumber daya laut, prinsip, kriteria, dan kategori kawasan konservasi. Maka selanjutnya saya akan menjelaskan tentang letak geografis di kota Surabaya yang mendukung adanya konservasi sumber daya laut. Dan dari kelompok kami mengambil salah satunya yakni di Pantai Kenjeran Surabaya. Dan dengan mengambil rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah di wilayah Pantai Kenjeran mendukung adanya kegiatan konservasi sumber daya laut? Dan yang kedua, bagaimana cara perkembangannya dalam kegiatan tersebut diterapkan pada Pantai Kenjeran? Untuk menjawab dari rumusan masalah tersebut, maka kelompok kami akan membahas tentang profil dari wilayah pesisir Kenjeran Surabaya terlebih dahulu. I miss you,
I miss those days. Kecamatan Bula termasuk wilayah geografis kota Surabaya yang merupakan bagian dari wilayah Surabaya Utara dengan ketinggian kurang lebih 4-12 meter di atas permukaan laut dan memiliki 4 kelurahan, yaitu ada Kelurahan Kedung Coe, Kelurahan Bula, Kelurahan Kenjeran dan Komplek Kenjeran, serta juga ada Kelurahan Sukolilo. Dan di kecamatan ini terdapat kawasan pesisir, yaitu pesisir Pantai Kenjeran yang memiliki potensi laut yang luar biasa. Tidak hanya potensi wisata, tetapi juga potensi ekonomi dan ekologis. Dan berdasarkan RZBP Surabaya, kawasan pesisir timur, yaitu Pantai Timur Surabaya, umumnya merupakan pantai yang berlumpur dan berhadapan langsung dengan Selat Madura. Wilayah daratan sebagian besar didominasi oleh kegiatan wisata, permukiman nelayan, perikanan, dan ekosistem hutan mangrove. Sedangkan wilayah perairannya terbatas hanya untuk kegiatan perikanan tangkap dan alur kegiatan wisata bahari, zona latihan penembakan, dan ranjau laut. Dan selanjutnya, peruntukan masing-masing bagian wilayah pesisir Kenjeran adalah sebagai berikut. Yang pertama, kawasan strategis kota di wilayah pesisir kota Surabaya terdiri atas kawasan kaki jembatan wilayah Suramadu sampai Pantai Kenjeran di Kecamatan Bula dengan luas area mencapai kurang lebih 165 hektar. Fungsi ruang kawasan strategis ini dapat menampung kegiatan pelayanan umum, perdagangan, dan jasa berskala kota hingga regional. Baik, mengenai pembahasan selanjutnya, yang sebelumnya berkaitan mengenai kawasan strategis kota pesisir, kemudian dilanjutkan oleh zona strategis untuk kepentingan perlindungan lingkungan hidup, yaitu kawasan Pantai Timur Surabaya yang merupakan kawasan pantai berhutan bakau dengan luas tutupan vegetasi mencapai 698,62 hektar. Kawasan ini memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem, yaitu penyedia unsur hara dalam air untuk biota di perairan, sehingga menjadi lokasi alur migrasi ikan maupun kolam budidaya perikanan. Untuk poin selanjutnya mengenai meminimalisir terjadinya hempasan angin akibat kondisi ekstrim yang berakibat pada kecepatan arus dan gelombang yang menghempas bibir pantai. Selanjutnya menjadi area bersarang dan mencari makan bagi kelompok burung atau yang biasa dikenal sebagai avifauna. Pada wilayah pesisir Kenjeran terdapat sarana perdagangan dan jasa untuk pemenuhan perdagangan para nelayan. Poin selanjutnya mengenai tempat pengelolaan hasil perikanan, yang dimana tempat pengolahan hasil perikanan ini berlokasi di Kelurahan Kedung Coe, Kecamatan Bula. Tempat ini biasanya digunakan para nelayan untuk penjemuran ikan, peralatan pembuat bakso dan abon ikan, instalasi listrik, dan instalasi air. Selain itu, juga terdapat sentra penjualan hasil laut atau yang biasa dikenal sebagai sentra ikan Bula. Selain sebagai sentra penjualan hasil laut atau yang biasa dikenal sebagai sentra ikan Bula, juga dapat digunakan sebagai tempat usaha bagi UKM di bidang perikanan dan kelautan yang layak. Yang dimana dalam hal ini justru mendapatkan dampak yang positif seperti sehat dan modern untuk mengenalkan serta mempromosikan berbagai produk hasil olahan ikan
agar semakin diminati oleh masyarakat. Wilayah pesisir identik dengan pariwisata. Begitu juga dengan wilayah pesisir Kenjeran tersebut, yang dimana banyak sekali terdapat sarana pariwisata di wilayah pesisir Kenjeran ini. Seperti yang telah kita ketahui bersama, terutama bagi warga Surabaya, bahwa pada wilayah pesisir Kenjeran terdapat banyak beraneka pariwisata yang dapat kita kunjungi, seperti 1. THP Kenjeran atau yang biasa dikenal sebagai Pantai Kenjeran Lama, yang dimana pantai ini terletak di sebelah timur laut kota Surabaya yang berdekatan dengan Pantai Ria Kenjeran. Kedua, yaitu Pantai Ria Kenjeran atau yang biasa dikenal sebagai Kenjeran Baru. Serta ketiga, ada Jembatan Kenjeran Surabaya yang menghubungkan jarak antara jalur Mer dan Jalan Laguna Surabaya dengan taman hiburan pantai atau yang biasa dikenal dengan THP Kenjeran Lama menjadi lebih dekat. Baik, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Anita Mahani Putri. Saya akan melanjutkan. B. Apakah di wilayah Pantai Kenjeran mendukung adanya kegiatan konservasi sumber daya laut? Dalam pasal 1 Permendagri nomor 30 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan sumber daya di wilayah laut menjelaskan, pengelolaan sumber daya laut adalah segala upaya untuk memanfaatkan sumber daya laut. Sumber daya laut adalah unsur hayati dan hayati yang terdapat di wilayah laut dan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Di Surabaya terdapat wilayah laut yang mendukung kegiatan konservasi. Salah satunya yaitu Pantai Kenjeran, yang memenuhi beberapa kriteria seperti memiliki keterwakilan ekosistem, memiliki kemampuan daya pulih, dan memiliki keanekaragaman hayati perairan yang tinggi. Menurut pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, menyebutkan bahwa konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diselenggarakan untuk menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, melindungi alur migrasi ikan dan biota laut lain, melindungi habitat biota laut, dan melindungi situs budaya tradisional. Dengan demikian, Pantai Kenjeran mendukung adanya kegiatan konservasi sumber daya laut sesuai kriteria yang di atas. C. Bagaimana cara pengembangan konservasi sumber daya laut pada Pantai Kenjeran Surabaya? 1. Penyediaan ruang publik di tepi badan air Kampung Nelayan Sukolilo dan Tambak Deres dan dilengkapi bangunan panggung bertingkat multifungsi sebagai tempat pengelolaan makanan laut, dermaga, maupun kafe dengan desain menarik dan disesuaikan dengan karakteristik pesisir Kenjeran. Yang nomor 2, penyediaan jalur akses internal Kampung Nelayan Sukolilo dan Tambak Deres ke badan air dan jalan utama kawasan. Selanjutnya, cara yang ketiga, pengadaan program penghijauan sempadan pantai dan koridor jalur akses internal Kampung Nelayan Sukolilo, Kenjeran. Yang keempat, pengadaan jalur wisata internal dan eksternal kawasan wisata terpadu Kenjeran seperti Kenjeran Beach Tourist, Kenjeran Culinary Tourist ataupun Kenjeran Coastal Tourist dan Wonorejo Eco Tourist yang diarahkan melewati akses tepi air dan terintegrasi dengan coastal route dan lokasi objek-objek wisata di dekatnya, di antaranya wilayah tepi air di Kampung Nelayan Sukolilo dan Tambak Deres serta Pantai Watu-Watu. Cara yang kelima, ada pengadaan jalur pejalan kaki dan sejumlah fasilitas pendukungnya di tepi jalan utama kawasan wisata Kenjeran, tepi Pantai Kenjeran dan Watu-Watu dengan menyediakan ruang plaza pedestrian yang cukup lebar minimal 3 meter. Cara yang keenam, penyediaan sarana prasarana transportasi darat dan laut sebagai wisata internal yang melayani pergerakan wisatawan seperti jalan jembatan, pedestrian, halte, dermaga lingkungan, laguna, perahu nelayan atau boot, kereta gantung, kereta kelinci, mini train, dan lain-lain. Cara yang ketujuh atau yang terakhir, memusatkan kegiatan perdagangan produk olahan di beberapa lokasi, pertama di area sentra ikan, gula, dan wilayah pantai Watu-Watu yang didesain seperti city walk dengan kios-kios tenda berwarna-warni yang teratur.
Kedua, di tepi air Kampung Nelayan Sukolilo dengan membangun dermaga multifungsi yang juga bisa digunakan untuk kegiatan wisata kuliner dan belanja. Ketiga, dipusatkan di Kia-Kia Kenjeran, kegiatan perdagangan dibuat dalam satu koridor jalan yang ditata dengan rapi dan bergaya arsitektur Cina. 8. Meningkatkan penyelenggaraan acara rakyat di kawasan pesisir Kenjeran-Kenjeran dalam kurung lokasi dapat di area pantai Watu-Watu seperti lomba perahu hias, pagelaran seni Kenjeran, lomba karapan sapi, perlombaan memasak, festival jajanan Kenjeran dan sebagainya yang berpotensi menjadi daya tarik khas kawasan wisata Kenjeran. Nomor 9, zona utama kegiatan wisata Kenjeran adalah wilayah pantai, meliputi Pantai Kenjeran dan Pantai Watu-Watu. Zona utama difungsikan sebagai ruang publik dengan jenis kegiatan wisata pantai atau bahari. Pengembangan fasilitas transportasi serta usaha sarana dan jasa umum lainnya. Sedangkan zona pendukung kegiatan wisata Kenjeran adalah wilayah Kampung Nelayan dan sekitar Pantai Watu-Watu. Kegiatan wisata yang dapat dilakukan di zona pendukung diantaranya wisata kuliner, wisata belanja, rekreasi, dan hiburan umum. Nomor 10, menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan berkala tentang pengelolaan sampah dan lingkungan Kampung Nelayan Kenjeran, pengembangan budaya lokal sebagai aset wisata Kampung Nelayan Kenjeran, pembelajaran sikap menjadi tuan rumah yang baik atau hospitality, serta pelatihan melihat peluang dan mengembangkan potensi yang ada di kawasan wisata Kenjeran. 11. Mengadakan perpustakaan umum masyarakat Kenjeran yang menyediakan informasi atau pengetahuan tentang kepariwisataan, perikanan, kewirausahaan, peran serta masyarakat dan sebagainya. 12. Perbaikan citra kawasan wisata Kenjeran dengan menciptakan slogan, promosi atau identitas kawasan wisata Kenjeran seperti patung, gapura selamat datang, atau lainnya yang dapat memberikan kenangan dan kesan baik dari pengunjung. Kesimpulannya, berdasarkan Permendagri Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya di Wilayah Laut dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 27 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, menjelaskan mengenai definisi dan kriteria dari kegiatan konservasi laut yang kemudian dihubungkan dengan Pantai Kenjeran yang ternyata memenuhi syarat dan kriteria dari kedua pasal tersebut. Maka kesimpulannya adalah ya, Pantai Kenjeran mendukung kegiatan sumber daya laut, pengelolaan sumber daya di wilayah laut. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Saya Anissa Sarah Faramida, Ketua dan Perwakilan dari Kelompok 7, mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dari pembahasan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum.